Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah Agroteknopreneurship yang mana di kewirausahaan produk diam tim Sembayam yang diampu oleh Ibu Yanisa STP MSI. Dengan saya sendiri di sekitar Tijuansah J1A 220048 terbelakang. Nah, usaha kuliner menjadi salah satu usaha yang menjanjikan untuk dijalankan. Peluang usaha kuliner yang cukup besar terlihat dari tinggi tingkatnya konsumsi. Mengingat kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang akan selalu dicari oleh tiap individu. Meningkatkan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Dimsum merupakan salah satu makanan ringan yang cukup mengenyangkan yang berasal dari negeri Tiongkok yang cukup populer di Indonesia. Dimsum disajikan dalam bentuk snack berukuran kecil, baik dengan cara dikukus maupun digoreng dan biasanya disajikan dengan bersama teh. Pembahasan. Yang pertama, perencanaan rencana usaha. Untuk struktur organisasi, nama perusahaan itu diam, tim sembayam, jenis usaha makanan atau cemilan, bentuk usaha olahan daging, anggota ada 3 orang. Deskripsi usaha, dimsum merupakan makanan khas negeri Cina yang disajikan dengan cara dikukus dan biasanya disajikan sebagai cemilan. Saat ini dimsum merupakan olahan pangan siap saji yang sudah banyak dijual mulai dari restoran hingga pedagang kaki lima. Manfaat dimsum bayam. Daun bayam memiliki menjadi kulit dimsum diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti memberikan nilai tambah daun bayam dan produk dimsum yang dihasilkan memberikan cita rasa yang bervariasi sebagai bentuk kekayaan kuliner di Indonesia. Selain itu, dengan membuka usaha makanan dimsum ini menggunakan daun bayam sebagai kulitnya akan membuka peluang bisnis. Yang mana yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat yang digunakan dalam produksi dimsum yaitu kompor, gas, tabung gas, timbangan, kukusan, blender, sarung, tangan, sendok, garpu, talenan, pisau, keranjang bahan, parutan, kain lap, pencetak dimsum, baskom, dan freezer. Untuk bahannya, adapun bahan yang digunakan yaitu daging ayam, bayam, daun putih dan merah, bawang putih dan bawang merah, telur, tepung tapioka, wortel, garam, kaldu jamur, cabai rawit, saus, tiram, saus sambal, mayones, air mineral, dan bawang, merica, dan sosis. Pada proses pembuatan dimsum bayam itu terdiri dari 8 proses. Yang pertama proses persiapan bahan baku, pencucian yang kedua setelah bahan baku telah disiapkan, bahan baku dicuci. Nah, setelah itu yang proses ketiga penghalusan bahan. Setelah bahan dihaluskan, lanjut lagi ke proses keempat yaitu proses pencampuran bahan. Setelah pencampuran bahan, eh, dilanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu pembentukan adonan dimsum. Setelah itu proses pengukusan dan pemasakan. Setelah pengukusan pemasakan, dilakukan pengemasan dan disimpan. Yang kelima, kelayakan usaha. Aspek pada yang pertama Pak, ada aspek produk. Uh, Aspek produk ini, harga produk ini lebih terjangkau dibandingkan dimsum lainnya atau pada umumnya karena menggunakan daun bayam sebagai kulit luar lapisan dimsum yang bernilai lebih ekonomis dibandingkan kulit lumpia. Dengan penggunaan daun bayam ini tertentu menambah variasi. Yang kedua, aspek teknologi. Dalam proses pengawetan bahan baku menggunakan mesin atau alat freezer agar produk dapat tahan lama dan tidak mengurangi rasa terhadap kualitas produk yang akan dipasarkan.
Yang ketiga itu proses aspek produksi. Aspek produksi tidak terlalu rumit, mulai dari persiapan nih, hingga akhir. Tidak memerlukan keterampilan yang ahli, sehingga produksi diam dapat berjalan dengan baik. Aspek finansial, modal usaha yang diperoleh dari bantuan oleh pihak kampus yang memberikan modal usaha untuk memberikan peluang pada mahasiswa untuk membuat usaha sendiri. Strategi yang dilakukan dalam pemasaran, yang pertama pemasaran secara digital, itu melakukan pemasaran secara promosi melalui media sosial media, yang mana di-upload di Instagram atau WhatsApp. Yang kedua, pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung ini menjual barang secara langsung di kampus Pondok Meja. Nah, kesimpulan, melihat potensi dan wayang sebagai bahan baku pengolahan dimsum menjadi menjadi kulit lumpia, dia dapat memberikan beberapa manfaat seperti memberikan nilai tambah terhadap daun bayam. Dan produk dimsum yang dihasilkan juga memberikan cita rasa yang bervariasi. Sebagai bentuk kekayaan kuliner Indonesia yang membuka usaha dimsum ini menjadi peluang untuk mahasiswa menjadi pengusaha. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.